Ya, ini tadi adalah 12 hukumnya ya. Kemudian, nah ini diminta contohnya, kita diminta untuk mencari, membuktikan. Jadi ini sudah jelas ekivalen, cuma mau kita buktikan benar tidak ini adalah ekivalen. Ya, ini contohnya ya. Kita diminta untuk mencari ini 1, 2, dan 3. Untuk latihan soal nanti coba kalian yang kerjakan ya. Soalnya saya pindahkan ke sini. Yang nomor 1 diminta membuktikan bahwa P biimplikasi P itu ekivalen dengan nilai benar, alias hasilnya nanti tautologi. Nah, ini kita mau membuktikan menggunakan hukum logika. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa hukum logika ini tidak perlu kalian hafal ya, yang penting kalian tahu penggunaannya. Baik, kita mulai dari P biimplikasi P. Kita mau menghasilkan nilai benar. Cara membuktikannya seperti itu ya. Bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri bebas. Tapi kalau yang ini jelas dari kiri ya. Karena informasinya yang bisa kita utak-atik menggunakan hukum adalah yang ini. Lebih mudahkan yang kiri. P biimplikasi P. Kemudian kita cari nih. Kalau cara mengerjakannya ya, yang kita perhatikan adalah si operatornya biimplikasi, maka kita cari hukum yang mengandung biimplikasi. Ada di komutatif dan ada pula di biimplikasi. Nah, ini kalau yang komutatif kan hanya pindah posisi ya. Ini kalau dipindah posisi kan hanya sama saja ya. Jadi sama saja. Jadi berarti bukan menggunakan hukum komutatif, tapi menggunakan hukum biimplikasi. Hukum biimplikasi berarti kalau biimplikasi jika ada ini P jika dan hanya jika Q, hasilnya P maka Q dan Q maka P. P maka Q, Q maka P. Berarti di sini P maka P, karena bukan Q ya di sininya, disesuaikan. Dan P maka P. P maka P dan P maka P. Gitu ya. Jangan lupa ditulis menggunakan hukum apa? Hukum biimplikasi, agar kalian tahu menggunakan hukum apa, dan jangan sampai membuat hukum baru ya. Jangan sampai, ini untuk menghindari kalian bikin yang penting ketemu hasilnya, ketemu ujungnya gitu ya. Sehingga tidak sesuai dengan hukum yang ada. Belum tentu valid ya. Jadi harus ditulis menggunakan hukum apa. Baik, selanjutnya untuk sampai nilai benar, kalau misalnya kita lihat dulu ya. Kita lihat ke sini nih ujungnya. Kita evaluasi juga, hasilnya adalah nilai benar. Yang menghasilkan nilai benar atau salah itu kan ada di hukum negasi, ada di hukum identitas. Berarti nanti ujungnya kita bisa saja menggunakan hukumnya itu negasi atau hukum identitas. Gitu ya. Baik, untuk menggunakan ini tandanya harus atau sama dan ya, antara atau sama dan. Berarti ini kita harus ubah dulu tanda implikasinya. Tanda implikasi bisa diubah menggunakan hukum implikasi. Berarti yang ini jika P maka P-nya kita ubah, yang depannya jangan lupa ada negasi, panahnya menjadi atau, ininya tetap. Seperti itu. Yang ini juga sama. Ini menggunakan hukum implikasi 2 kali ya. Kanan dan kiri kita implikasikan. Kemudian kita lihat nih. Negasi P atau P, dia ketemu dengan bentuk negasi dari dirinya sendiri. Ya. Ketemu dengan bentuk negasi dari dirinya sendiri, berarti menggunakan hukum negasi. Ya, tadi negasi itu kan ketemu dengan dirinya sendiri. Menggunakan apa nih? Operatornya apa ketemunya? Ternyata atau. Menggunakan operator atau, berarti kita lihat ketika atau, hukum negasi itu hasilnya adalah benar. Ya, berarti di sini hasilnya adalah benar. Dan ternyata yang ini sama ya, negasi P atau P juga. Ini pun juga bernilai benar menggunakan hukum negasi. Benar dan benar hasilnya apa? Kalau dalam tabel kebenaran, benar dan benar hasilnya benar ya. Atau bisa juga menggunakan hukum idempoten. Idempoten itu apa? Dia ketemu dengan dirinya sendiri. Ya, ketemu dengan dirinya sendiri, hasilnya dia lagi. Dirinya sendiri juga. Benar dan benar ya, hasilnya benar.
Ini menggunakan hukum idempoten. Selesai. Berarti ini yang nomor 1 terbukti. Begitu. Untuk yang nomor 2, ini boleh kalian coba juga. Atau kita coba di sini ya. P jika negasi P ini hasilnya salah alias kontradiksi. Kurang lebih mirip ya soalnya, hanya bedanya kalau ini ada negasinya, ini enggak. Jadi jangan-jangan tahapannya sama nih. Nah, kita mulai dari yang kiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita lihat tandanya biimplikasi, berarti kita cari di sini yang tanda biimplikasi, ada di komutatif dan hukum biimplikasi. Kalau yang komutatif hanya tukar posisi, tidak kita butuhkan. Berarti kita gunakan yang biimplikasi. Ini berarti biimplikasi itu adalah dari kiri ke kanan, kiri panah kanan dan kanan panah kiri, kan gitu ya. Berarti ini P, maka negasi P, dan kebalikannya negasi P, maka P. Ini adalah hukum biimplikasi. Hukum biimplikasi ini sama seperti definisi dari biimplikasi ya, yang dibahas di pekan kemarin. Kemudian tadi karena mau menggunakan rumus hukum yang lain adalah bentuknya dan sama atau, ini kita ubah dulu menggunakan hukum implikasi. Depannya ini bagian depannya diberikan negasi, tanda panahnya jadi atau, ininya tetap negasi P-nya, ini tetap negasi P. Dan nah yang depannya beri negasi, yang ini depannya beri negasi, berarti negasi dari negasi P, panahnya menjadi atau, belakangnya tetap, menggunakan hukum implikasi. Selanjutnya negasi P atau negasi P, ini kan sama nih, ketemu dengan dirinya sendiri nih, berarti menggunakan apa? Hukum idempoten. Hukum idempoten adalah ketemu dengan dirinya sendiri. Ini keterangannya ya. Ketemu dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah dirinya sendiri juga. Berarti di sini negasi P atau negasi P, hasilnya negasi P lagi. Oke, ini tahap ini dulu ya. Menggunakan hukum idempoten. Kemudian nah yang ini ada 2 negasi nih, bisa kita kerjakan menggunakan negasi ganda. Ya, hukum negasi ganda. Negasinya double. Hasilnya adalah terhapus kan? Terhapus si apa namanya? Terhapus si negasinya ya. Menjadi P atau P. Menggunakan hukum negasi ganda. Ini saya lanjutkan di sini. Ya, kemudian ini P ketemu dengan dirinya sendiri, P. Hasilnya adalah P lagi kan ya, menggunakan hukum idempoten. Ini bisa saja tahapannya ketika habis implikasi mau mengerjakan negasi ganda dulu, boleh. Ya, negasi ganda dulu berarti kita jadi punyanya ini P atau P, jadi negasi P atau negasi P dan P atau P. Jadi ketika hukum idempotennya bisa langsung berbarengan untuk 2 tanda kurung ya. Nah ini negasi P-nya ini, dan ini menggunakan hukum idempoten. Hukum idempoten. Kemudian negasi P dan P. Perhatikan bahwa ini adalah bentuk negasinya nih. Dia ketemu bentuk negasi dari dirinya sendiri. Berarti menggunakan hukum negasi. Kita lihat lagi. Tandanya apa? Operatornya dan. Kita lihat yang dan itu ternyata menghasilkan nilai salah. Berarti di sini hasilnya salah. Menggunakan hukum negasi. Selesai, terbukti. Nah, seperti ini ya pengerjaan dari hukum ekivalensi.